7 jemaat, 7 sangkakala, 7 materai, 777. Wow. Garis besarnya, 37 ini menggambarkan keadaan umat Tuhan dimulai saat Yesus terangkat ke sorga sampai nanti ia datang kembali. 7 jemaat menggambarkan keadaan umat Tuhan dari sisi kerohanian mereka. Dari era jemaat mula-mula yang murni yang dilambangkan dengan jemaat Efesus, sampai dengan jemaat di akhir zaman yang suam-suam kuku yang dilambangkan dengan jemaat Laodikia. 7 sangkakala menggambarkan keadaan umat Tuhan di tengah konflik perang. 4 sangkakala pertama adalah hukuman kepada Roma pagan karena mereka ini terlalu kejam menganiaya umat Tuhan. 4 sangkakala ini melambangkan 4 kerajaan barbar yang menyerang dan menimbulkan kehancuran besar bagi Roma pagan. Sangkakala kelima dan keenam adalah kekuatan agama dari padang gurun yang berkonflik dengan Roma Papal yang kita kenal dengan Perang Salib. Kekuatan agama dari padang gurun? Saya rasa kita semua tahu siapa mereka. Lanjut, sangkakala yang ketujuh tentu saja adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya rasa itu gambaran singkat untuk 7 sangkakala. Mungkin kita akan bahas ini khusus dalam satu video. Berikutnya, 7 materai. Ini menggambarkan keadaan umat Tuhan dalam pengaruh politik dan bencana alam. 4 materi pertama detailnya akan kita bahas di video yang lain karena fakta-fakta sejarahnya banyak dan penting untuk ditampilkan. Cuma secara garis besar, 4 materi pertama ini dilambangkan dengan 4 kuda dengan 4 penunggangnya. Yes, kuda di sini melambangkan umat Tuhan. Materi pertama, kuda putih, lambang jemaat mula-mula yang murni. Tapi kemudian digantikan oleh kuda kedua berwarna merah padam, yang artinya jemaat sudah mulai dimasuki ajaran-ajaran sesat dan juga masa-masa penganiayaan. Lanjut ke kuda ketiga berwarna hitam, lambang keadaan jemaat yang berkompromi dengan kekafiran. Ini adalah era di mana gereja dan negara mulai bersatu saat Kaisar Konstantin jadi Kristen. Dan ajaran penyembahan berhala pun mulai dicampurkan dengan ajaran kekristenan. Berikut kuda keempat berwarna hijau kuning, warna bangkai yang sudah membusuk. Ini adalah era kegelapan atau Dark Ages saat gereja dikuasai oleh sistem keagamaan yang keji. Di periode ini puluhan juta umat Tuhan disiksa dan dibantai dengan sadis. Tibalah materai kelima. Ini adalah era reformasi. Para reformers muncul untuk menentang ajaran sesat yang sudah sekian lama dipraktekkan oleh gereja Roma. Akibatnya, ada yang dihukum mati, tapi ada juga yang bertahan hidup. Yang paling terkenal di antara mereka tentu saja adalah Martin Luther. Reformasi ini terus berkembang pesat dan akhirnya menyebabkan luka parah pada sistem agama yang dinubuatkan Alkitab akan berkuasa selama 1260 tahun tersebut dengan ditangkapnya pemimpin mereka oleh Jenderal Berthir di tahun 1798. Tapi sebelumnya kekuatan sistem ini memang sudah melemah akibat reformasi. Penganiayaan yang biasa mereka lakukan terhadap umat Tuhan telah berhenti di tahun 1755 dan itulah saat materai kelima berganti ke materai keenam. Saat materai keenam dibuka, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Alkitab memang ajaib, saudara. Ini benar-benar digenapi sesuai sejarah. 1 November 1755, terjadi gempa bumi paling mengerikan dalam catatan sejarah di Lisbon, Portugal. Gempanya hantam wilayah itu selama 6 menit, bikin tanah di tengah kota terbelah sampai lebar 5 meter. Kekuatan gempa besar sekali, dengan luas hampir 4 juta mil persegi. Sekitar setengah jam kemudian, saudara sudah bisa perkirakan. Muncul tsunami yang tingginya 15 meter lebih. Bukan cuma itu, muncul kebakaran besar di kota. Bagian kota yang tinggi yang selamat dari tsunami malah termakan api yang menyebar luas selama berjam-jam. Total korban jiwa saat itu diperkirakan mencapai 60.000 jiwa, sehingga termasuk dalam salah satu gempa mematikan sepanjang sejarah. Berikut apa peristiwa yang menyusul? Matahari menjadi hitam dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Sejarah kembali membuktikan keajaiban Alkitab. 19 Mei 1780, hanya 25 tahun setelah gempa Lisbon, terjadi fenomena alam aneh di New England, Amerika. Sekitar jam 8 pagi, kegelapan mulai memasuki wilayah itu dan makin lama makin pekat. Sampai pas tengah hari, sinar matahari benar-benar hilang total. Gelap gulita, mau lihat tangan sendiri saja tidak bisa. Semua warga sampai harus pasang lilin di setiap rumah untuk bisa lanjutkan aktivitas. Astronom hebat William Herschel sampai menulis, hari kegelapan 19 Mei 1780 adalah salah satu fenomena alam yang menakjubkan, yang akan selalu dibaca dengan penuh minat, tetapi filsafat tidak dapat menjelaskannya. Wow. Fenomena ajaibnya tidak sampai di situ. Pas tengah malam, kegelapannya menghilang, dan nampak di langit bulan yang bersinar berwarna merah darah. Ada yang mungkin tanya,
Kenapa lokasi yang Tuhan pilih itu New England? Satu fakta yang jelas, warga New England saat itu adalah penganut Protestan sejati yang selalu mempelajari firman Tuhan. Melihat tanda alam ini, iman mereka pasti dikuatkan karena mereka langsung menyaksikan penggenapan nubuatan Alkitab. Nah, masih di materai ke-6, setelah matahari gelap dan bulan darah, peristiwa apa yang menyusul berikut? Yes, bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Alkitab memang ajaib. Malam tanggal 12 November tahun 1833, seluruh langit di Amerika Utara menyala terang. Hujan meteor terbesar dalam sejarah terjadi saat itu. Tercatat ada sekitar 200.000 meteor per jamnya, dan itu berlangsung selama 4 jam penuh. Malam itu begitu terang, sampai koran pun bisa jelas dibaca. Alright, next. Apa peristiwa berikut di materai ke-6 setelah bintang jatuh? Langit menyusut dan gunung-gunung serta pulau-pulau tergeser dari tempatnya. Benar, ini adalah bencana alam terdahsyat dan terakhir yang membinasakan semua orang jahat yang berlangsung saat Yesus datang kedua kali. Nah, ini dia, tinggal ini peristiwa yang masih belum terjadi. Saudara, kita sekarang berada di periode akhir materai ke-6. Tinggal satu tanda lagi yang masih kita tunggu, yaitu bencana terakhir yang diakibatkan oleh dibukanya materai ke-7, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat kita. Kalau semua yang dinubuatkan di materai 1-5 telah digenapi, kalau semua peristiwa di awal materai ke-6, gempa bumi, matahari gelap, dan bulan darah telah digenapi, apakah kita masih ragu akan penggenapan bencana terakhir di materai ke-6 yang diikuti kedatangan Kristus yang kedua di materai ke-7? Saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal. Ia yang berjanji akan datang segera, pasti akan menggenapinya. Mari tetap bersedia agar kita didapati setia, sehingga ketika hari itu tiba, kita akan termasuk dalam kelompok yang bersukacita dan bukan dalam kelompok yang ketakutan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.